Hai, jumpa lagi bersama kami di Rekomtek, review dan komentar seputar konstruksi di channel seputar MK. Halo Mas Adi. Halo semuanya, Apa kabar semuanya ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu menyertai teman-teman yang selalu menyimak video-video dari kami di channel seputar MK. Rekomtek tentunya. Mas Adi, nggak kerasa nih kita sudah masuk di penghujung tahun, di tahun 2024. Udah bulan Desember aja ini kita. Desember aja ya. Iya. Kalau bulan Desember tuh kalau kata orang Jawa itu gede-gede ning sumber. Apa itu? Sumbernya lagi besar-besarnya. Wah. Yang pertama itu sumber air langit atau musim penghujan. Musim hujan, iya. Hampir setiap hari ya kita. Deres-deresnya di bulan Desember ini. Kebetulan di Jakarta juga hampir tiap hari. Iya, betul. Kalau dari sisi alam ya. Nah, ini ada sisi konstruksi Mas Adi. Sisi konstruksinya apa ini? Iya, di sisi konstruksi ini di bulan Desember, jadi untuk proyek-proyek yang APBN, APBD itu biasanya di bulan Desember adalah momen akhir tahun anggaran, sehingga kan banyak progres tagihan di proyek-proyek ini yang aku minta. Nah, harus segera dicairkan di akhir tahun ini. Jadinya dengan kata lain sumber dana pemerintah lagi besar-besarnya ini mengucur untuk pembayaran proyek gitu. Jadi siklus ekonomi lagi berputar dengan kencangnya tuh di bulan-bulan akhir tahun ini ya. Betul, ini lagi bank-bank lagi rame. Bank-bank lagi rame. Terus apa yang lagi di yang rame? Proyek lagi happy ya kan. Yang gak happy juga kalau yang proyeknya terlambat. Kalau proyeknya terlambat nanti kena denda dong. Iya, kena denda. Nah, di sisi lain nih di bulan Desember ini juga ada event tahunan, libur Natal dan Tahun Baru. Libur telah tiba. Ya, biasanya tuh pada momen ini sebagian besar masyarakat itu memanfaatkan momen tersebut untuk mobilitas ke merayakan Natal dan Tahun Baru, baik itu yang pulang kampung merayakan hari raya bersama keluarga di kampung maupun yang hanya sekedar jalan-jalan saja bertamasya di penghujung tahun. Iya. Lagi banyak diskon juga loh. Banyak diskon ya, cuci gudang di bulan Desember. Nah, berkaitan dengan momen Nataru ini Mas Adi, jadi ada beberapa berita nih. Jadi menyambut libur Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PU ini memastikan bahwa ruas jalan tol ini Trans Jawa ya dari Jakarta hingga Solo dalam kondisi yang siap. Iya. Betul. Nah, Wakil Menteri PU ini Budiana Kusumastuti mengatakan bahwa Kementerian PU bersama para badan usaha jalan tol atau BUJT terus mengupayakan peningkatan pemantapan jalan tol. Jadi baik melalui perbaikan jalan maupun pelebaran jalan. Nah, agar masyarakat dapat berkendara dengan nyaman saat liburan Nataru nanti gitu. Nah, untuk ruas-ruas jalan tol yang akan ditinjau itu ruas jalan Jakarta Cikampek. Oh, Jakarta Cikampek. Itu Jakarta dari Jakarta Cikampek itu Cikopo Palimanan, kemudian Palimanan Kanci, Pemalang Batang, Batang Semarang, dan Semarang Solo. Betul. Terus sampai Solo mampir ke rumahnya Pak Jokowi. Soan. Ya itu memang penting banget ya kita dari pihak PU itu memastikan sarana dan prasarana untuk menghadapi libur Nataru itu harus benar-benar siap. Jangan sampai ada kendala baik itu lalu lintas, kemacetan maupun kecelakaan lainnya yang harus dari sekarang harus sudah diidentifikasi. Iya, betul. Nah, selain itu Bu Wamen Budiana itu juga meninjau tempat istirahat pelayanan. Apa itu? Atau disingkat tempat istirahat pelayanan TIP. Tinggal pakai S ya. Tips. Nah, itu pakai S. Kayak rest area rest gitu area. Maksudnya. Kalau dulu kan rest area istilahnya itu kan bahasa Inggris, kita coba serap ke bahasa Indonesia jadinya
tempat istirahat pelayanan. Oh, Tip tempat istirahat nggak pelayanan. pakai es. Oke, nggak pakai es ya. Ya, di antaranya tuh Anget dong. oh iya anget nggak pakai es. Di antaranya tuh di tip A102, di tip A379 dan tip B456. Itu dalam rangka untuk memastikan kebersihan dan kualitas layanan tetap terjaga. Nah, dari Bu Wamen juga menyampaikan bahwa pihaknya harus mengantisipasi dan memprediksi terjadinya kepadatan kendaraan pada 21 Desember sampai 4 Januari. Jadi ingat tanggalnya di 21 Desember sampai 4 Januari kita di harus highlight di di kalender ya. Betul. Yang mau liburan, yang nggak Nggak liburan, nyelesain di proyek itu tadi. Iya. Karena masih ada sisa pekerjaan tuh sampai Iya. akhir tahun. Iya kasihan deh lo. Nah, semua perbaikan jalan itu harus diselesaikan pada 15 Desember atau H-10 dari libur Natal dan Tahun Baru. Biasanya kan 13 Desember sudah mulai Terakhir kita submit itu ya untuk permohonan pembayaran. Iya. Makanya akhir tahun itu sangat sibuk ya, Sibuk bagi yang sibuk. Bagi yang sibuk. Bagi yang punya kerjaan. Bagi yang tidak, nonton YouTube kita aja. Iya, ya kan? cocok. Tapi kalau nunggu nunggu submit tagihan juga sambil nonton YouTube channel kita juga boleh. Iya. Yang nggak ada acara libur tahun baru keluar kota, di rumah saja juga bisa nyambi nonton YouTube kita dari mulai yang pertama, video pertama sampai video terakhir. Kita boleh kok ikhlas. Iya, ikhlas. Kan nemenin yang masih ada di proyek. Oke, Mas Adi, ini dalam rangka untuk mendukung kelancaran lalu lintas saat liburan Nataru ini, dari Kementerian PU akan mengoperasikan secara fungsional sepanjang 29,98 km dari tol Trans Jawa dan 90,42 km tol Pulau Sumatera. Trans Sumatera ya. Betul, Trans Sumatera. Nah, yang di Pulau Jawa ini ada 3 jalan. Jadi yang pertama itu jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, seksi Kutanegara Sadang. Kemudian yang kedua jalan tol Solo Yogyakarta, seksi Kartosuro Purwomartani untuk segmen Klaten dan Prambanan. Kemudian yang ketiga yaitu jalan tol Probolinggo Banyuwangi tahap 1 dan Probolinggo Besuki. Oh, Gitu. yang di Trans Jawa. Iya. Yang di Trans Sumatera ini ada tol Sigli Banda Aceh seksi 1 yaitu di Padang Tiji Seulimem. Sementara yang kedua adalah di tol Binjai Langsa seksi 3 Tanjung Pura Pangkalan Berandan. Yang ketiga di tol Pekanbaru Padang seksi Padang Sicincin. Yang keempat di tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi seksi Kuala Tanjung Indrapura. Itu yang di sisi Trans Sumatera. Nah, kalau kita lihat-lihat tuh kayaknya udah merata ya jalan tol. Awalnya kan cuma di Jawa doang nih. Iya. Sekarang di Sumatera juga sudah mulai panjang ya seksi jalan tolnya. Dan sangat membantu untuk masyarakat Indonesia yang di area Pulau Sumatera ya. Iya. Untuk jadi nggak lewat jalan yang hutan-hutan berliku-liku gitu ya. Jadi pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan untuk pemerataan ya. Pemerataan infrastruktur bukan hanya di Pulau Jawa. Jadi sementara itu bagi pengendara yang melintas di jalan tol saat liburan Nataru nanti, ini sangat perlu diwaspadai, Mas Adi. Waspadalah. Iya. Waspada. Jadi emang ada apa nih? Iya, jadi kalau di tol nih kan kadang ada beberapa titik blank spot gitu ya, terus biasanya ada aquaplaning di jalan tol. Jadi sangat rawan kecelakaan. Nah, ini dari jalan tol untuk jaringan jalan Trans Jawa itu ada beberapa yang perlu diwaspadai. Yang pertama di jalan tol Jakarta Merak itu para pengendara harus mewaspadai di khususnya kilometer 68 sampai dengan 64. Oh, catat ya. Kilometer 68 dan kilometer 64 untuk jalan tol Jakarta Merak tadi ya. Jakarta Merak, betul. Ini
Ini berarti yang dari Jakarta mau nyebrang ke Sumatera. Sumatera. Kemudian di jalan tol Jakarta Cikampek ini termasuk salah satu ruas tol yang memang rawan kecelakaan khususnya di KM 48 dan 66. KM 66 dan Heeh, 48. gitu. Di tag ya, jangan lupa di tag Ya, di lokasinya. harus Waspada. jangan ngantuk-ngantuk Iya, di ini buat jalan bagi yang mau mudik-mudik ini. yang mau mudik baik kendaraan maupun pengemudinya dipastikan fit. Fresh, Fresh, fit. iya. Bawa kopi lah. Kopi. Kopi Mas Teh. Terus di mana lagi? Yang selanjutnya itu tol Cikopo Palimanan. Cikopo Palimanan. Ya, itu atau Cipali ya. Cipali, aku sering lewat sini. Sering lewat sini. Numpang Ya. tapi. Itu termasuk yang rawan kecelakaan Iya. juga, khususnya lalu lintasnya di KM 78 dan KM 131. Ini juga perlu diwaspadai. Kemudian tol Solongawi. Ini Solongawi ya, kita udah ke arah timur ya berarti ya. Ini yang perlu diwaspadai di KM 552. Dan yang terakhir itu di tol Ngawi Kertosono. Itu di KM 639. Itu jadi mungkin nanti harus ditandain tuh di titik mana-mana saja yang perlu diwaspadai, dan yang jelas jangan sampai lengah lah di jalan ya. Dan jangan memaksakan diri kalau sudah Iya. capek Istirahat. Betul. Makanya tadi kan Bu Wamen sempat mengunjungi TIP ya untuk memastikan kesiapannya buat para pemudik yang melewati jalan tol bisa beristirahat di TIP tadi. Dan dipastikan di sana juga sudah layak lah ya seandainya termasuk fasilitasnya ya. Bersih. Terus pertama bersih. tersedia pom bensin. Ya. Karena kan kalau kehabisan Toilet. bahan bakar ya toilet juga bersih, tempat makan. Kayaknya Perlu kapan-kapan kita mesti lewatin inspeksi, itu ke sana ya. memastikan. Iya. Kita kan MK harus memastikan juga nih. Betul, MK banget. Mas Adi nih MK banget nih. Terus Mas. Iya, nah di sisi lain nih, kalau nggak salah di video sebelumnya kita pernah singgung nih yang terkait progres Pantura, tol Pantura yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur yang di sisi utara ya, di sisi Pantura. Dan di situ ada pembangunan mega proyek jalan tol Demak Tuban sepanjang 180,58 km yang diperkirakan menelan biaya sebesar 45,71 triliun. Nah, dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut setidaknya ada 40 desa dan 5 kecamatan di Kabupaten Tuban yang bakal dilintasi oleh proyek tol Demak Tuban yang sepanjang 180,58 tadi. Nah, itu sudah menjadi rencana pemerintah dan pasti dalam waktu dekat akan segera dimulai. Nah, untuk proyek jalan tol Demak Tuban ini dipastikan akan menghubungkan dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan menariknya nih, dari konstruksi jalan tol Demak Tuban ini nantinya menghubungkan tol Semarang, Demak, kemudian tol Tuban, Lamongan, Gresik. Nah, kemudian untuk peta konstruksinya sendiri jalan tol Demak Tuban ini, pengerjaan fisiknya jelas akan melewati 4 kabupaten. Nah, itu kabupaten mana aja? Yang pertama Demak, Kudus, Pati, itu yang area Jawa Tengah. Kemudian area Jawa Timur itu Tuban. Gitu. Lokasi titik awal proyek nantinya akan terhubung jalan antara tol Demak dan Semarang Demak yang udah terbangun. Iya. Sementara titik akhir proyek akan terhubung dengan rencana jalan tol Tuban, Lamongan, Gresik. Gitu. Jadi nanti jadi nyambung ya, Pantura. Good news nih buat aku. Iya, kalau aku sih sebenarnya kalau jarak jauh tuh lebih seringnya naik kereta. Oh gitu. Iya, aku lebih suka pakai kereta, nggak tahu kenapa, kayaknya lebih enak aja gitu, bisa jalan-jalan dalam kereta gitu. Terus ke tempat
restorasi, Oh iya, iya. mamam di situ. Mamam. Iya. Tapi kereta sekarang tuh memang lebih Iya, enak sih. emang enak. Aku Heeh. bandingin sama kereta zaman aku masih beberapa tahun yang lalu lah. Tapi kalau aku Mas Adi Mm-mm. sekarang itu sudah merasakan kenyamanan memang lewat jalur darat ya. Iya, Itu menikmati naik bus Mas. naik bus Naik ya. bus. Mm-mm. Sekarang jadi bus-bus di ke arah timur itu Mm-mm. mungkin saling berkompetisi ya. Oh, bersaing ya. Bersaing, Saling iya. ini meningkatkan fasilitas dan layanan ya. Betul. Jadi aku beranggapan awalnya ya bahwa Mm-mm. bus-bus yang dulu tuh sama kan kita kadang nggak nyaman lah, Mm-mm. kotor lah dan Mm-mm. apa ya Banyak pengamen gitu ya. banyak pengamen. Asongan. Iya. Mm-mm. Sekarang enggak loh. Sekarang enggak. Iya, Oh, dari sama kereta sama. juga. Oh iya ya. Iya. Kita anak kereta, kamu Yang anak anak bus aku. Oke. Kita jadi ini apa menikmati fasilitas infrastruktur yang disiapkan Iya. oleh pemerintah. Belum Gitu. lagi sekarang kan ada bis yang tidur kan? Iya, sleeper. Sleeper. Ha-ha. Sleeper. Aku belum nyobain sih. Nyobain deh. Iya deh. Itu enak banget, Habisnya sumpah nggak enak tahu mau banget. kemana. Emang ke arah Mas Adi ya, Aku belum ada ya? Terlalu dekat. Terlalu Kayaknya dekat ya? baru betulin kursi gitu sudah nyampe. Aduh. Iya. Dijamin bagi yang punya apa LDP nih. Tulang belakangnya oke-oke aja nih Oke, kalau oke. karena kita bisa tiduran nyaman gitu ya. Terus rest areanya bukan rest area ya karena dia mesti udah bekerja sama restoran-restoran yang dia ini. Jadi nyaman juga Nyaman, gitu. Jadi dicoba deh mungkin deh, dari kapan-kapan Jakarta ke deh. Jogja itu juga Ada bagus. ya? Ada. Oke deh, kapan-kapan Ada. aku mau piknik ke Jogja Ke naik Malang sleeper juga bus. ada sleeper. Ke Malang nggak punya saudara. Oh nggak ada saudara. Oke. Mm-mm. Ya udah deh ke Aku Bali. cari saudara dulu di sana. Ayo siapa yang mau Supaya- jadi supaya bisa saudaranya alasan. Mas Adi? Supaya bisa alasan ya. Mas Ke Bali Adi emang ada ada. Sleeper. sleeper. Ha-ha. Turunnya naik kapal juga busnya. Iya, ya nanti ya tetap lah kita nyebrang Iya. yang Gilimanuk itu. Oh, boleh. Ya, Mas Adi kalau kita kembali ke jalan tol Iya, ini iya, ada spesifikasinya nggak? Iya. Nah, untuk spesifikasinya tol Demak Tuban ini akan memiliki 2x2 lajur dalam satu lane Oh. dengan lebar lajur sebesar 2,6 meter. Sedangkan untuk bahu dalam dan luar masing-masing 1,5 dan 3 meter. Nah, untuk lebar median termasuk bahu dalam adalah 5,5 meter. Oke. Sementara lebar rumija adalah 80 meter dan lebar zona bebas adalah 9 meter. Nah, untuk proses konstruksinya ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama akan dimulai pada kuartal ketiga tahun 2024. Udah mulai kali ya? Udah mulai. Dan rampung ditargetkan pada kuartal kedua 2026. Sedangkan di tahap kedua akan dimulai pada kuartal pertama 2027 dan target rampung pada kuartal keempat tahun 2028. Jadi Oke. targetnya selesai semua di tahun 2028. Semoga nikmati ya. Iya. Dan itu sebelum ini ya masa kepemimpinan Oh ya, masih Pak dalam Prabowo. periodenya Pak Prabowo. Masih. Ya. Kita udah bahas panjang nih Mas Adi untuk jalan tol. Semoga kita pengennya ini tidak berulang-ulang lagi nanti. Iya. Udah apa dibangun ternyata nanti di sisi sana ada longsor ya. Iya, kayak kemarin tuh kejadian Ada ya. ada sempet. Jadi kita kan setengah jalan Mas, setengah jalan nggak bisa dipakai. Itu Iya. kan jadi kita mau mau memanfaatkan jalan tersebut jadi terganggu kan gitu loh. Terus kalau enggak ada section yang gelombang-gelombang Iya. gitu. Goyang-goyang jadi. Goyang-goyang. Jadi kita pun mau pakai katakanlah kita mau pakai mobil pribadi lewat situ tuh kerasa banget kan apalagi Bikin mobilnya mobil mual kecil ya ya. biasanya ya. Mual, iya. Iya. Inilah Iya. Itu Nggak juga bisa. penting kalaupun sudah dibikin tetap maintenance perawatan tetap harus jalankan dengan baik ya. betul. Pada saat pelaksanaan dipastikan spesifikasi teknisnya itu terpenuhi. Iya. Makanya di situ perlu adanya pengawasan yang ketat Iya, ya dalam betul. pelaksanaannya dan dalam
proses perawatannya juga harus rutin ya, sesuai standar teknis yang sudah ditentukan supaya jalan tol tersebut tetap nyaman, aman ya, Dan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Kembali lagi. Nah, untuk itu Mas Adi, untuk pemanfaatan jalan itu tadi, jalan tol kadang kan di titik-titik rest area atau tadi namanya tip ya, iya. di tip itu kadang kalau waktu libur Nataru itu numpuk tuh sampai luber-luber di bahu jalan. Oh, jadi sampai nggak nampung mobil yang ke situ ya? Iya, mungkin mereka kan mau istirahat atau mau ke toilet itu sampai rest area atau tip itu tuh nggak nampung gitu. Ya, yang jelas rambu-rambu juga diperhatikan ya, rambu-rambu, terus penerangan jalan, karena kan kalau udah berkendara di malam hari apalagi ya dengan kondisi capek, ya potensi besarnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dibarengi dengan fasilitas yang mendukung. Iya. Gitu. Setuju Mas Adi? Setuju. Oke. Ada rencana libur Nataru kemana? Iya, pengennya kemana ya? Naik Berekreasi. sleeper bus tadi. Oh iya, sleeper bus. Aku nanti lebaran aja deh Lebaran menikmati aja. jalan tol. Jadi liburnya digabungin ya, kumpulin Nataru campur sama Lebaran. Jadi panjang Lebaran, libur Betul. Lebarannya. Iya. Kalau enggak nunggu siapa tahu akhir tahun nanti kita mau ke Bali Oh, atau Bali. ke Jogja Oh, menikmati sleeper bus Bus, yang ke arah boleh. sana boleh gitu. boleh. Aku belum Jangan punya naik pesawat pengalaman. mulu. Iya. Jadi kita lewat jalur darat Jalur aja darat deh. aja sambil memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah Betul. selama periode sebelumnya dan periode yang akan datang. Iya. Sambil kita kritisi nih kalau ada jalan-jalan yang gelombang-gelombang atau apa ya kita viralin. Sambungannya nih. Kita viralin. Enggak. Jahat banget ya. Oke Mas Adi. Oke, udah panjang kita. Panjang kita ngobrol. Sampai jumpa lagi di video Rekomtek selanjutnya. Jika kata Om Joker, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Tapi buat kami, orang baik adalah orang-orang yang nonton video-video kami dan meninggalkan jejaknya dengan memberikan review dan komentar versinya dari topik video ini di kolom komentar. Dan jika Anda suka, silahkan kasih jempol like-nya dan jangan lupa share videonya. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk terus update video-video terbaru dari kami di channel Seputar MK. Dadah.